Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ada Apa Dengan Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Nesu. Just try keep up with me. Anissa terdiam. Pokoknya Nisa, kamu gak usah khawatir. Kalaupun dia tahu, dia gak bakal berani macem-macem sama kamu. Mana mungkin Mas membiarkan kamu jadi sasaran amukan Nafisa. Iya Mas, aku tahu Mas sama Ibu Alimah pasti bakal belain aku. Tapi yang aku takutkan itu kalau lagi gak ada Mas atau gak ada Bu Alimah. Loh, kalau gitu kamu gak usah kemana-mana kecuali sama Mas atau sama Ibu. Bereskan masalahnya. Kalau ada Mas atau ada Bu Alimah, Nafisa gak bakal berani. Iya Mas, aku ngerti. Tapi gimana kalau dianya kecewa dan gak senang lihat kita? Agus sekarang terdiam. Mas kenapa diam? Ines, kamu gak ngerti gimana rasanya aku. Perasaan Mas sama kamu. Mas gak bisa jauh-jauh dari kamu lagi, Nisa. Agus berucap dengan nada sendu. Matanya meratap ke arah Nisa, mencoba mencari kejujuran yang sama dalam tatapannya. Aku ngerti kalau Mas juga punya perasaan, tapi Mas harus tahu, apa yang kita rasakan ini gak bisa lebih dari sekedar perasaan aja. Mas sudah punya Mbak Nafisa, dan aku gak mau jadi orang yang menghancurkan hidup dia. Kamu tahu gak Nisa, kamu itu terlalu baik. Aku gak pernah lihat seseorang yang bisa sebaik kamu. Mas, kebaikan itu gak ada artinya kalau aku sampai bikin Mbak Nafisa terluka. Aku tahu gimana rasanya kehilangan. Agus terdiam. Kata-kata Nisa menusuk hatinya. Dia tahu Anissa benar, Nafisa adalah istrinya, dan bagaimanapun dia punya tanggung jawab untuk menjaga perasaan perempuan yang sudah menikah dengannya. Jadi, kamu gak mau kasih kesempatan buat kita? Bukan masalah kesempatan. Aku gak mau kita hidup dalam perasaan bersalah. Lagi pula perasaan itu gak selamanya harus dimiliki kan? Kadang cukup disyukuri saja. Aku ngerti Nisa, tapi kamu harus tahu satu hal. Aku gak pernah gak bisa jauh-jauh sama kamu. Kita ngobrol kayak gini aja sudah cukup bikin Mas senang. Aku juga Mas. Aku senang bisa kenal sama Mas. Sebenarnya aku gak mau kita melangkah terlalu jauh. Tapi Mas, aku juga gak bisa mengabaikan perasaanku. Nisa, Mas gak mau kalau kamu sampai mengabaikan perasaan kamu. Mas gak mau bikin kamu tersiksa. Mas mau kedepannya kita tetap seperti ini. Mas mau kita tetap ngobrol bareng, dan gak ada yang mau berubah. Soal Nafisa, apapun yang berkaitan sama dia, biar Mas yang hadapi. Kamu dengar? Iya Mas, aku ngerti. Namun suasana di antara keduanya mendadak buyar ketika ponsel Agus berdering. Agus selalu menurunkan kedua tangannya dari pundak. Di layar tertera nama sang atasan. Waduh, ada apa ini ya? Siapa Mas? Kenapa kaget gitu? Apa Mbak Nafisa? Bukan, ini atasan Mas di kantor. Oh ya udah, angkat aja Mas cepetan. Siapa tahu ada yang penting. Oke, Mas angkat dulu ya. Halo Pak. Halo Agus. Kamu sebenarnya masih kerja atau tidak sih? Sekarang sudah hampir jam 9 pagi dan kamu belum ada di kantor. Sedangkan saya menunggu hasil pekerjaan kamu.
Pekerjaan kamu yang kemarin saja belum sepenuhnya selesai. Bagaimana kamu ini? Maaf Pak, saya akan segera berangkat. Tadi ada sesuatu yang harus saya urus. Sesuatu yang mendesak itu Pak. Keperluan mendesak. Kamu sadar gak kalau ini bukan pertama kalinya kamu telat? Sudah beberapa hari ini pekerjaan kamu terbengkalai. Target yang harusnya selesai minggu lalu belum juga selesai sampai sekarang. Iya Pak, saya minta maaf. Saya janji akan segera berangkat dan menyelesaikan semuanya. Agus, dengar baik-baik. Kalau kamu masih mau kerja di sini, kamu harus profesional. Saya gak butuh alasan atau janji-janji lagi. Kemarin izin pulang cepat, terus hari ini terlambat. Sebelumnya juga pekerjaan gak selesai. Apa kamu pikir perusahaan ini akan terus menoleransi sikap seperti ini? Kalau kamu gak bisa berubah, jangan salahkan saya kalau ada tindakan tegas. Dan kamu harus ingat, kamu ini pegawai senior Agus. Seharusnya kamu jadi contoh buat yang lain, bukan malah jadi yang paling sering bikin masalah. Iya Pak, saya ngerti, saya benar-benar minta maaf. Saya akan segera berangkat dan menyelesaikan pekerjaan saya. Baiklah, ini peringatan terakhir, jangan ulangi lagi. Setelah telepon ditutup, suasana di ruang tamu kembali hening. Agus masih berdiri dengan wajah penuh penyesalan, sementara Anissa menatapnya dengan sorot mata yang penuh keprihatinan. Kenapa Mas? Kok kelihatannya dia galak banget? Atasan Mas itu memang galak orangnya. Aduh, Mas emang telat lagi hari ini. Sudah beberapa hari ini Mas emang gak fokus. Kerjaan banyak yang keteteran. Mas telat karena aku ya. Sekali lagi maaf Mas, ini semua gara-gara aku. Bukan Nisa, ini salahku sendiri. Aku yang gak disiplin. Obrolan kita memang bikin nyaman, tapi aku harusnya bisa lebih bertanggung jawab sama pekerjaanku. Mas harus segera berangkat. Jangan sampai dimarahi lagi. Mas. Iya Nisa. Kok bisa ya pekerjaan Mas jadi terbengkalai? Apa selama ini Mbak Nafisa gak mendukung Mas dalam pekerjaan? Agus berdiri meraih tas kerjanya yang tadi dia letakkan di meja. Nisa, Mas harus berangkat sekarang. Iya Mas, cepat berangkat. Jangan pikirin yang lain dulu, fokus kerja ya. Tapi sebelum Mas pergi, Mas mau bilang sesuatu. Makasih Nisa, beneran. Aku gak tahu harus gimana kalau gak ada kamu. Aku merasa kamu jauh lebih ngerti aku, jauh lebih mendukung aku daripada Nafisa. Kata-kata itu seperti alunan musik indah di telinga Anissa. Dalam hatinya dia tersenyum lebar, penuh kemenangan. Namun Anissa tetap menjaga sikapnya dengan Agus. Mentari sudah hampir di pucuk kepala, menandakan jam pulang tidak lama lagi. Agus duduk di meja kerjanya menatap layar komputer dengan pikiran melayang. Pekerjaan yang ia kerjakan sepanjang hari terasa lebih ringan berkat percakapan paginya dengan Anissa. Anissa emang beda. Kenapa aku semakin gila karena dia ya? Tapi dia memang cantik sih, jadi wajar lah. Namun di tengah lamunannya ponsel di meja bergetar pelan. Nama Nafisa tertera di layar. Halo? Mas, gimana pekerjaan Mas hari ini? Iya, dikit lagi selesai nih. Kenapa emang? Mas nanti pulang bareng yuk. Aku bakal pulang lebih cepat dari ini Mas. Mas bisa jemput aku di kantor kalau mau. Maaf Naf, kayaknya gak bisa. Aku masih ada kerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Nanti kamu pulang duluan aja ya. Kerjaan? Bukannya tadi Mas bilang kerjaan sudah hampir selesai? Iya, masih ada sedikit revisi yang harus aku selesaikan. Lagi pula aku gak mau bikin kamu nunggu lama. Kamu gak kayak biasanya Mas. Dulu kalau aku ajak pulang bareng kamu selalu antusias. Sekarang kamu kayak gak tertarik. Gak gitu Naf, aku cuma lagi fokus kerja. Nanti kita ngobrol di rumah ya. Ya sudah, aku pulang sendiri. Hati-hati di kantor Mas. Ya kamu juga hati-hati.
Saat ponsel kembali diam, Agus mendesah panjang. Untuk pertama kalinya dia merasa percakapan dengan istrinya terasa seperti kewajiban, bukan keinginan. Di benaknya hanya ada satu sosok yang terus menghiasi pikirannya, siapa lagi kalau bukan Anissa. Di sisi lain, di tempat yang berbeda, Nafisa menatap ponselnya dengan ekspresi penuh tanya. Agus tahu bahwa sikapnya itu salah, tetapi keinginan untuk menghabiskan waktu bersama Anissa terasa lebih kuat daripada rasa bersalah yang mulai menghantui. Kalau begitu Nafisa pasti bakal pulang lebih cepat. Kalau aku langsung ke rumah, suasananya pasti gak nyaman. Dengan tangan sedikit gemetar, Agus membuka daftar kontak di ponselnya. Dia ingat bahwa beberapa waktu lalu dia diam-diam mencatat nomor Anissa dari ponsel Bu Alima. Nomor itu kini menjadi kunci rencananya. Agus menekan tombol panggil dan detik berikutnya suara lembut Anissa menyapa dari seberang telepon. Halo, Mas Agus? Loh, kok Nisa tahu kalau ini nomor Mas? Maaf Mas, kenapa? Iya maaf ini saya Mas. Sebenarnya kemarin itu aku minta nomor kontak Mas sama Ibu. Aduh Nisa, kamu kok gemesin banget sih? Kalau soal kayak gitu mah gak perlu minta maaf. Ngomong-ngomong, kamu sibuk gak hari ini? Enggak kok Mas, aku beneran gak sibuk. Ada apa? Tumben banget tanya gitu. Begini, Mas cuma mau ngajak kamu ketemu di luar. Gimana kalau kita keluar sebentar? Maksudnya gini, kamu keluar aja tungguin Mas di cafe Melati 2. Ntar Mas samperin kamu ke sana. Mas ada sesuatu yang pengen diomongin langsung. Ketemu di cafe Melati Mas? Sekarang? Sebentar lagi. Ntar Mas telepon lagi. Tapi hati-hati ya, kalau misalnya Nafisa udah pulang, jangan sampai dia tahu kalau Mas nelpon kamu. Siap Mas, aman. Ya udah aku siap-siap ya. Makasih Nisa. Mas bakal hubungin kamu sebentar lagi. Sampai ketemu ya. Sementara itu Anissa berdiri di depan cermin, merapikan penampilannya dengan hati yang berbunga-bunga. Sedangkan di tempat kerjanya, Nafisa baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap untuk pulang lebih awal hari ini. Siang itu Nafisa memasuki jalan menuju rumah dengan langkah ringan. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya lebih awal dari biasanya dan berhasil. Dia bisa pulang lebih cepat. Saat membuka pintu gerbang, Nafis membayangkan menu makan malam nanti yang akan dia siapkan. Kayaknya Mas Agus bakal suka kalau aku bikin ayam bakar kesukaannya. Tapi selama ini sikap Mas Agus terasa agak datar sama aku ya. Mungkin dia lagi banyak urusan pekerjaan yang mengganggu pikirannya. Semoga aja hari ini kita bisa saling cerita Mas, batin Nafisa. Namun langkah Nafisa terhenti ketika dia melihat Anissa berdiri di dekat teras. Wajah Anissa terlihat serius. Sesekali tersenyum kecil lalu melirik ke arah Nafisa. Anissa? Tadi kamu lagi nelpon siapa? Oh enggak mbak, cuma telepon biasa saja, kenapa ya? Kamu mau kemana Nis? Rapi banget hari ini. Aku mau pergi mbak, banyak urusan. Tapi nggak semua perjalananku perlu aku jelasin kan? Oh iya, ya sudah, aku cuma tanya kok. Hati-hati di jalan ya. Kenapa Anissa seperti itu ya? Dia biasanya nggak pernah terlalu jutek. Dan kenapa dia kelihatan panik waktu lihat aku? Meski rasa curiga mulai muncul, Nafis mencoba mengabaikannya. Dia melangkah masuk ke dalam rumah mengganti pakaiannya. Ya, mungkin aku yang terlalu berprasangka. Namun di luar rumah, Anissa tersenyum tipis sambil mengetik pesan di ponselnya. Mas, aku sudah siap. Aku tunggu di cafe Melati ya. Oke, ntar Mas samperin. Mas kesana sekarang. Bentar lagi Mas nyampe nih. Di tempat yang berbeda di rumah, Nafisa sedang memasak penuh semangat, berharap bisa makan malam bersama suaminya. Meskipun tanpa Nafisa sadari, suaminya ternyata telah memiliki rencana bersama wanita lain. Di sudut kafe Melati, Anissa duduk dengan anggun di salah satu meja yang menghadap ke jendela. Begitu lama menunggu, Anissa melihat sosok yang dinantikannya pun akhirnya muncul. Mas Agus?
Nisa, aku udah pesan minuman untuk kita. Semoga Mas suka. Oke. Kalau begitu Mas, terima kasih banyak sama kamu ya. Gak apa-apa, antara Mas yang bayarin. Mas, kok ngeliat aku kayak gitu? Apa di mukaku ada yang aneh ya? Enggak gitu Nisa, sama sekali gak ada yang aneh sama kamu. Tapi kok kamu liatnya gitu sih? Nisa, Mas ngeliat kamu terus bukan karena kamu aneh, tapi justru kamu kelihatan beda hari ini. Beda gimana Mas? Kamu kelihatan cantik banget. Serius, aku hampir gak percaya kalau ini kamu. Makasih Mas. Anissa di sisi lain juga merasa hatinya meluap dengan kebahagiaan. Bagaimana Agus terpesona kepadanya membuatnya yakin bahwa usahanya untuk menarik perhatian pria itu tidaklah sia-sia. Mas, makasih ya udah mau ngajak aku keluar kayak gini. Iya, aku juga senang biar biasa ada di sini. Oh ya Nisa, apa tadi ada Nafisa udah pulang? Iya Mas, tadi dia sudah pulang. Ngomong-ngomong, kenapa Mas tanya dia sama aku? Ya enggak sih, cuma nanya saja. Maksud Mas apa dia tahu kamu keluar? Enggak lah Mas, dia gak bakal curiga. Lagian tadi kan aku gak bilang aku mau kemana. Jadi dia tahu kamu keluar? Tahu lah Mas, kan tadi kami berpapasan waktu aku pergi. Dia gak tanya kamu kemana. Aduh Mas, kenapa sih mau bahas Nafisa terus? Mas tahu gak, tadi dia udah bikin aku kesel. Istri Mas itu memang agak beda sih. Beda gimana maksudnya? Ya beda lah, gak kayak orang normal lainnya. Masa melihat aku dandan dikit aja tanya mau kemana, sama siapa, terus tanya kenapa aku pakai baju rapi kayak gini. Kayak gak pernah melihat orang dandan rapi aja. Nisa, kayaknya kamu punya masalah sama Nafis, atau Nafis yang emang udah bikin masalah sama kamu. Mas, sebelum aku pergi tadi, aku tuh sempat diserang sama Mbak Nafis. Diserang gimana? Maksud Mas dia bilang apa? Apa dia berani nyakitin kamu? Udah aku bilang tadi, dia tanya-tanya soal aku mau kemana, kenapa aku rapi banget, dan ya banyak hal lainnya yang sebenarnya gak penting. Ya, udahlah, aku ngerti Nisa. Nafis emang begitu orangnya. Kadang dia suka tanya-tanya hal yang sebenarnya bukan urusannya dia. Dia mungkin gak sadar kalau itu bisa bikin orang lain gak nyaman. Aku tuh bingung Mas, kenapa Mbak Nafis kayak gitu sih? Aku ngerasa dia tuh gak pernah benar-benar suka sama aku. Sabar Nisa, jangan terlalu dipikirin. Nafis mungkin emang sedikit kampungan dalam cara dia bersikap. Dia gak selalu ngerti gimana caranya bersikap sopan atau elegan. Kampungan ya? Oh, pantas sebab aku juga ngerasa gitu. Kalimat Anissa itu menusuk perasaan Agus sejenak. Dalam hatinya dia merasa bersalah telah membiarkan pembicaraan ini mengarah pada hal yang menjelek-jelekan istrinya sendiri. Ya gimana Nis? Kadang Mas juga mikir begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mas harus terima dia apa adanya. Mas, aku tuh ya makin lama makin gak nyaman setelah berpapasan sama Mbak Nafis. Ada apa sebenarnya? Kayaknya beneran ada sesuatu yang dia lakuin ke kamu. Aku gak tahu. Setiap kali ketemu dia tatapannya tuh kayak gak suka bener sama aku. Agus terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Anissa. Dia tahu bahwa Nafisa kadang memang memiliki tatapan yang tegas. Kamu serius? Iya Mas, aku tuh bahkan sampai ngerasa kalau di rumah itu gak ada Bu Alimah atau gak ada Mas, aku gak bakal nyaman ada di situ. Kalau cuma berdua sama Mbak Nafis, jujur aja aku ngerasa dia itu berbahaya. Bahaya? Aku tahu ini sedikit terdengar berlebihan, tapi Mas bisa lihat dia gak suka kalau aku kasih perhatian sama Mas. Kalimat itu membuat hati Agus terasa sedikit tersentak. Dia tahu bahwa Nafis memang berasal dari desa, tapi hal itu tidak pernah menjadi masalah bagi dirinya. Namun di depan Anissa, dia merasa harus berpihak pada wanita yang baru dia cintai tersebut.
Soal Nafis biar dia pikirkan belakangan saja. Setidaknya itulah yang berada dalam benaknya saat ini. Ya mungkin ucapan kamu memang benar. Dia memang gak terlalu ngerti cara bergaul, apalagi dengan orang baru. Mas juga kadang ngerasa dia susah untuk memahami situasi. Mendengar itu Anissa tersenyum tipis. Akan tetapi meskipun masih banyak hal buruk lainnya yang ingin dia curahkan, Anissa masih tidak ingin kehilangan sisi baiknya di depan Mas Agus. Aku cuma bilang begini karena aku peduli sama Mas. Jadi gak bermaksud untuk menjelek-jelekan siapapun termasuk Nafisa. Agus merasa hatinya mulai bercampur aduk. Di satu sisi dia tahu bahwa perkataan Anissa tidak sepenuhnya benar, tapi di sisi lain dia tidak bisa menahan dirinya untuk menikmati perhatian dan dukungan yang Anissa berikan. Terima kasih Nisa. Aku tahu kamu selalu peduli sama aku. Dan jujur saja aku senang bisa punya seseorang yang ngerti aku sebaik kamu. Anissa tersenyum tipis meskipun senyumannya itu lebih mengarah pada rasa puas daripada simpati. Aku cuma berharap satu hal, Mas. Aku harap Mas bisa menemui kebahagiaan yang sebenarnya nanti. Sekali lagi makasih Nisa. Kamu tuh selalu mampu bikin Mas merasa nyaman. Oke Nisa, sekarang kita gak usah bahas Nafisa dulu. Nisa, kamu tahu nggak? Mas suka banget ngeliat kamu pakai baju ini. Pas banget sama bentuk tubuh sama kulit kamu. Senada gitu maksudnya. Emang sih kalau orang cantik mau pakai baju kayak gimana aja pasti bakalan tetap cantik. Anissa langsung merona. Pujian itu spontan membuatnya melambung. Emang sih, aku kan jauh lebih cantik daripada Nafisa istrinya itu, batinnya. Sedangkan di luar sana hujan turun membasahi mengakhiri mendung yang sedari tadi menggantung. Namun kendati cuaca terasa dingin, suasana di antara keduanya justru terasa semakin hangat. Alunan musik lembut menjadi latar sempurna untuk pembicaraan yang semakin intim antara Agus dan Anissa. Agus menatap wajah Anissa sambil memainkan gelas minumannya. Nisa, Mas mau tanya satu hal. Apa itu? Kamu tahu kalau kita sekarang sudah sedekat ini. Menurut kamu, kemana hubungan ini akan membawa kita? Aku gak tahu harus jawab apa. Yang penting buat aku sekarang bisa dekat sama Mas kayak gini aja udah cukup bikin aku senang dan bahagia. Mas juga gak mau terus-terusan kayak gini tanpa kejelasan Nisa. Mas pengen tahu gimana kalau kita membawa hubungan ini ke arah yang lebih spesial. Maksud Mas gimana? Mas pikir kalau kita sama-sama ngerasa nyaman, kenapa kita gak coba jalanin hubungan yang lebih dari sekedar teman dekat? Mas, kamu... Ucapnya pelan sebelum kembali menunduk. Namun suasana hangat itu mendadak terganggu ketika ponsel Agus tiba-tiba berdering di atas meja. Agus menoleh ke layar ponselnya dan langsung membaca nama yang tertera di sana, Nafisa. Wajahnya berubah seketika dari santai menjadi sedikit tegang sekaligus kesal. Dia meletakkan ponsel itu kembali di meja tanpa berniat mengangkatnya. Siapa yang telepon, Mas? Nafis. Aduh, ngapain sih Mbak Nafis itu telepon-telepon terus? Gak bisa lihat suaminya lagi punya waktu buat dirinya sendiri ya? Ponsel Agus terus bergetar di atas meja. Suara deringannya seperti memecah suasana hangat yang baru saja tercipta di antara mereka. Kenapa gak diangkat aja, Mas? Gak penting. Mas lagi di sini ngobrol sama kamu. Itu jauh lebih penting. Aku jujur ya, aku gak ngerti sama Mbak Nafis itu. Kok kayaknya gak bisa kasih ruang buat Mas sih? Suami itu juga butuh waktu buat dirinya sendiri. Gak melulu harus diatur atau ditanya-tanya terus. Iya Nisa, Mas juga ngerasa gitu. Nafis memang terlalu ingin tahu semua hal. Kadang bikin Mas susah nafas.
Makanya mas tuh perlu pasangan yang bisa ngerti kapan mas butuh ruang, kapan mas butuh didukung. Aku sih kalau jadi istri mas, aku gak bakal begitu. Aku bakal biarin mas bebas selama mas bahagia. Itu yang penting kan? Kamu bener Nisa. Mas juga kadang mikir, kenapa Nafis gak bisa lebih pengertian ya? Mas sudah capek di luar, tapi seringnya pulang. Itu malah bikin berat. Mas tahu kenapa? Karena Mbak Nafis gak ngerti gimana caranya jadi pasangan yang benar-benar mendukung. Agus menatap mata Anissa, hatinya terasa hangat sekaligus bimbang. Dia tahu bahwa perkataan Anissa tidak sepenuhnya mengandung kebenaran. Di sisi lain, ponsel Agus kembali berdering, nama Nafisa sekali lagi muncul di layar. Itu mas. Kalau aku jadi mas, aku gak bakal ngangkat telepon itu. Serius deh, Mbak Nafis itu kayaknya gak punya hal lain. Udahlah biarin, semoga dia gak telepon lagi. Bagus mas, kadang mas harus tegas. Kalau enggak ya gitu, Mbak Nafis bakal terus-terusan ngerasa dia bisa mengatur semuanya. Sesaat kemudian ponsel Agus tiba-tiba kembali bergetar pelan di atas meja. Sebuah pesan masuk dan layar ponsel itu menyala. Nama pengirimannya membuat dada Agus kembali terhimpit. Nafis. Mas, kenapa belum pulang? Ditelepon juga nggak diangkat. Oh ya, aku udah siapin ayam bakar kesukaan mas untuk makan malam nanti. Aku tahu akhir-akhir ini mas sibuk, jadi aku mau mas santai malam ini. Aku tunggu di rumah ya. Pesan itu sederhana. Nafis memasak sesuatu yang khusus untuknya. Ada rasa hangat yang tiba-tiba mengalir di hati Agus, diiringi rasa bersalah yang menusuk. Dia tahu saat ini dia sedang duduk berdua dengan Anissa, perempuan yang bukan istrinya, sambil menumpuk kebahagiaan yang salah. Namun sebelum dia tenggelam dalam perasaan itu lebih lama, suara Anissa memecah lamunannya. Siapa lagi mas? Dia lagi? Iya, pesan dari Nafis. Ngapain lagi dia? Nyuruh mas pulang? Ah tidak, dia cuma bilang dia udah masakin ayam bakar buat malam ini. Ayam bakar? Ya ampun mas, kayaknya dia pikir masak ayam bakar aja cukup buat bikin mas senang. Padahal kenyataannya mas di sini sama aku itu lebih bisa bikin mas senang kan? Sebentar ya Nisa, mas balas pesan Nafisa dulu. Kenapa harus dibalas sih mas? Emang harus banget ya? Enggak Nisa, mas cuma supaya dia gak curiga apa-apa. Kalau dia mencium kejanggalan kan bisa berabe nanti. Ya balaslah kalau gitu. Iya Nisa, maaf mas ya, pulangnya lama. Ini mas kebetulan ada kerjaan tambahan, jadi lama pulangnya. Oke, nanti kita makan bareng ntar malam. Terima kasih udah masak ayam bakar kesukaan mas, balas Agus. Oke mas, semoga pekerjaan mas lekas selesai ya. Ya udah aku tunggu di rumah ya. Jangan lupa mampir ke toko roti kalau pulang. Aku pengen makan roti bakery selai coklat yang biasa mas beli itu. Kenapa sih mas kok lama banget balasnya? Oh ya, dia kirim pesan lagi. Apa pesannya? Oh, ini Nafis pengen minta dibeliin bakery selesai coklat yang mas beli minggu lalu. Alah mas, itu pasti cuma alasan dia doang biar mas bisa pulang cepet. Maaf ya Nisa, Nafis emang biasa kayak gitu. Udah gak usah diambil hati sama dia. Iya sih mas, tapi kenapa dia bisa begitu terus menerus sih? Itu karena mas selalu bersedia meladeninya. Kalau mas gak terlalu ngeladenin dia, ya dia gak bakal ngelunjak sih. Iya udah. Mungkin mas emang harus lebih tegas sama dia. Ntar lain kali kayaknya mas bakal turutin saran kamu. Kedua mata Agus kembali bertaut pandangan dengan Anissa. Mas, jangan sampai kebahagiaan mas dirusak sama orang yang gak ngerti apa itu cinta. Nafis cuma tahu cara mengikat mas dengan mengekang, akan tetapi dia memberi perhatian yang dangkal. Iya Anissa, mas ngerti maksud kamu. Kadang mas ngerasa gak bisa dipungkiri, mas itu lebih nyaman sama kamu. Kalau gitu mas, jangan terlalu dengerin Nafis. Mas punya hak untuk bahagia kok. Dan kalau mas milih aku untuk bahagiain mas, aku siap mas. Aku gak akan pernah nuntut lebih dari yang mas bisa kasih. Mas, sebenarnya aku gak bermaksud untuk mempengaruhi dan memperkeruh mas dan Mbak Nafis. Maaf kalau ucapan aku terlalu lancang tadi. Enggak. Kamu gak bersikap lancang sama sekali. Yang ada ucapan kamu bikin mas tenang. Anissa tertawa kecil.
merasa puas dengan jawaban itu. Dia tahu perlahan dirinya mulai memenangkan hati Agus sepenuhnya. Namun jauh di sudut hati Agus, rasa bersalah itu tetap mengintai. Nisa, obrolan kita tadi belum selesai kan? Tentang apa, Mas? Aduh Nisa. Jawabnya jangan gitu dong. Nanti cantiknya bisa pudar loh. Mas itu sih selalu aja ngurusin soal Mbak Nafis. Kayak nggak ngeragain banget kalau aku ada di sini. Udah Nisa, Mas ini sangat menghargai kamu kok. Mas seneng banget bisa deket sama kamu. Demi bisa ketemu sama kamu kayak gini, Mas rela ngebohongin Nafisa loh. Serius, kamu tuh spesial banget di hati Mas. Udah sekarang Anissa gak usah marah lagi ya. Gak usah cemburu lagi ya. Senyum dong. Ayo senyum. Nah, kalau kayak gitu kan cantik. Sekarang ngabisin minumannya. Enggak, ntar aku dimarahin lagi sama Pak Nafis. Dia kan orangnya galak banget. Enggak lah, kan dia gak tahu kalau kita ada di sini. Mau Mas suapin? Mau ya? Terima kasih ya Mas. Oh ya Nisa, gimana jawaban atas pertanyaan Mas tadi? Pertanyaan yang mana Mas? Begini, Mas mau kamu jadi wanita spesial di hati Mas. Maksud Mas mau kita punya hubungan serius. Apa? Hubungan serius? Iya Nisa, mau kan? Aku mau Mas. Agus merasa dirinya sedang di puncak asmara. Dia tidak bisa membayangkan dengan begitu mudah bisa menaklukkan wanita secantik Anissa. Boleh Mas pegang tangannya? Iya Mas, boleh. Terima kasih banyak Anissa. Mas gak mengira kamu mau menerima Mas apa adanya. Padahal kamu udah tahu kenyataan Mas yang sudah punya istri. Tapi kamu masih bisa kasih perhatian lebih sama Mas. Aku juga berterima kasih banyak sama Mas Agus yang udah bersikap baik banget sama aku dan bisa menerima aku di rumah kalian. Kalau gak ada kalian, mungkin aku harus cari tempat tinggal di kos-kosan gitu. Mas, aku mau tanya sesuatu tapi Mas harus jawab jujur ya. Apa Nisa? Tanya nih aja. Gimana kalau Mbak Nafis tahu soal kita? Gimana? Mas akan pastikan kalau dia gak bakalan tahu. Kita harus berhati-hati, jangan sampai dia curiga. Mas bakal jaga semuanya supaya tetap aman. Tapi Mas, kalau suatu saat dia tahu, Mas yakin bisa ngadepin dia? Aku gak mau kalau aku yang jadi disalahin. Nisa, Mas janji kalau suatu saat Nafis tahu Mas yang bakal bicara sama dia. Mas gak akan biarin dia nyakitin kamu atau nyalahin kamu. Ini semua tanggung jawab Mas. Benar kan Mas? Mas gak akan tinggalin aku kalau nanti semuanya jadi rumit. Mas gak akan tinggalin kamu Nisa. Apapun yang terjadi, Mas bakal ada buat kamu. Mas janji. Kalau gitu Mas harus janji juga satu hal. Apa itu? Mas harus janji kalau Mbak Nafis tahu dan dia marah atau apapun, Mas bakal lindungin aku dari dia. Aku gak mau Mas diam aja kalau dia ngelakuin sesuatu ke aku. Tentu saja Nisa, Mas bakal lindungin kamu. Kamu gak perlu khawatir soal itu. Pokoknya kalau dia berani macam-macam, Mas gak bakal tinggal diam. Tring, satu pesan muncul di ponselnya. Mas, ini ada teman kerja Mas nelpon. Katanya mau ke rumah, mau nemuin Mas. Katanya kalian udah lama pulangnya. Kok emangnya Mas kemana belum pulang? Waduh, gimana nih? Sial. Ngapain kemarin aku telepon dia pakai ponsel istriku sih? Sekarang dia malah nelpon ke nomor itu. Sialan nih. Agus menghela nafas panjang menatap layar ponselnya dengan kebingungan yang semakin dalam. Kenapa diem Mas? Itu Mbak Nafis kan yang kirim pesan ke kamu? Iya, sini ponselnya. Aku mau lihat pesan apa yang udah kirim. Aduh Nisa, tolong kamu jangan marah dulu ya. Ini pesan Nafis hanya pesan biasa. Biasa apanya? Kayaknya dia memang berusaha ingin menyita semua waktu Mas yang hanya buat dia. Maaf Nisa, Mas bukannya gak mau mikirin gimana perasaan kamu. Mas minta maaf ya kalau kamu merasa terganggu dan merasa gak dihargai. Istrimu itu ya Mas, keterlaluan sih. Bisa-bisanya dia tanya terus masalah sepele kayak gitu. Pulang telat dikit aja udah ngamuk. Iya Nisa, udah, kita udah tahu gimana orangnya. Sifat Nafisa memang kayak gitu, susah untuk dirubah.
Tapi Nisa, boleh nggak kalau Mas minta izin sama kamu buat ngebalas pesannya dia? Ya udah, balas aja pesannya dia. Bagaimanapun juga dia tetap istri kamu. Kamu harus berbuat baik sama dia dan harus memperlakukan dia dengan baik. Terima kasih Nisa, kamu memang perempuan baik. Mas balesin pesan Nafis ya. Iya Mas, balas aja, gak usah terlalu panjang. Iya Nafis, teman Mas itu gak tahu kalau Mas masih ada tugas tambahan dari atasan tadi. Dia memang pulang lebih dulu. Tapi Mas baru selesai sekarang. Sebentar lagi Mas pulang ya. Kenapa dia telepon terus Mas? Mas gak mau jawab. Mas ngerti kamu gak suka ini, tapi kalau Mas gak angkat, dia malah makin curiga. Mas cuma mau supaya semuanya gak makin ribet. Jadi Mas lebih memilih dia daripada aku. Bukan begitu, Mas cuma gak mau bikin dia salah paham. Percayalah, Mas tetap ada di pihak kamu. Tapi Mas harus angkat ini sekarang ya. Mas selalu punya alasan buat dia, tapi buat aku, Mas gak pernah mikir dua kali. Maaf Nisa, sekali ini saja Mas izin sama kamu untuk mengangkat telepon Nafisa. Tolong kamu jangan marah ya. Ya udah kalau gitu, angkat aja. Tapi gak usah ngomong terlalu ribet ngomongnya. Ngomong aja yang penting, cukup. Terima kasih ya. Halo Nafis. Halo Mas, tadi aku ditelepon teman Mas itu. Dia bilang kalian pulang barengan. Tapi kenapa Mas bilang ke aku kalau ada tugas tambahan? Kok ceritanya jadi beda sih? Oh, iya bener Mas tadi pulang barengan sama dia. Tapi pas di jalan atasan Mas telepon, tanya ada tugas yang harus Mas selesaikan. Jadi Mas putar balik ke kantor. Tapi kenapa Mas gak cerita langsung ke aku? Belakangan ini Mas kayak beda sih. Sering banget ada alasan ini itu. Mas gak kayak biasanya. Sayang, itu cuma perasaan kamu aja. Mas gak berubah kok. Mas tetap yang dulu. Mungkin akhir-akhir ini Mas memang lebih sibuk. Tapi itu semua kan buat kita juga kan. Aku gak tahu Mas. Tapi tolong, kalau ada apa-apa cerita aja sama aku. Aku gak suka kalau ujung-ujungnya harus dengar dari orang lain. Iya aku ngerti, maafin Mas ya. Mas janji bakal lebih sering cerita. Jangan khawatir ya, bentar lagi Mas pulang kok. Tunggu aja di rumah. Sementara itu Anissa duduk di sudut ruangan mendengar potongan pembicaraan mereka dari kejauhan. Air matanya mengalir pelan menyadari bahwa cinta Agus untuk dirinya tidak sebesar yang dia harapkan. Agus menutup telepon dengan Nafisa dan berbalik. Nisa, kenapa kamu nangis? Kenapa aku nangis? Karena aku baru sadar Mas lebih cinta sama Nafisa daripada aku. Aku dengar semua percakapan Mas yang berusaha banget untuk gak bikin dia kecewa kalau Mas memang cinta banget sama dia. Kenapa Mas harus menyatakan rasa suka kepada aku juga? Nisa, gak gitu. Mas sama Nafisa itu beda. Mas memang bilang suka sama kamu dan itu gak bohong. Tapi hubungan Mas sama Nafisa, Mas juga gak tahu harus bagaimana. Kalau boleh jujur sebenarnya Mas ini gak terlalu mencintai dia. Kalau Mas gak cinta sama dia, kenapa cara bicaranya sama dia tadi kayak gitu? Kayak begitu sayang. Kayak gak ada ruang buat aku. Apa Mas mau mempermainkan perasaan aku? Nisa sayang, itu cuma cara Mas supaya dia gak curiga. Mas gak mau dia tahu soal kita. Kalau sampai dia tahu, semuanya bisa hancur. Mas gak mau kehilangan kamu. Dan aku juga gak mau jadi pilihan ban serep Mas. Mas gak bisa bilang cinta ke aku sementara Mas masih sayang-sayangan terus sama istri Mas itu. Itu gak adil. Agus terdiam, menunduk merasa kata-katanya tidak cukup untuk memperbaiki keadaan. Sementara itu di hati Agus merasa khawatir dan takut bila Nafisa curiga lebih jauh. Bagaimanapun dia harus segera pulang demi agar membuat Nafis tidak mencurigai apapun. Sedangkan di sini dia harus mempertimbangkan hati Anissa. Dan jika Agus jujur ingin mengajak Anissa pulang karena tidak ingin membuat Nafis berpikir macam-macam, sudah pasti Anissa akan mengambek dan kembali terbakar cemburu. Oleh karena itu Agus memilih cara lain untuk membujuk Anissa. Nissa, dengar Mas ya. Mas tahu semua ini sulit buat kamu. Tapi Mas cuma mau kamu tahu satu hal. Mas benar-benar mencintai kamu. Hanya kamu. Anissa tidak menjawab. Hanya berdiri diam dengan tangan terlipat di dadanya. Wajahnya tetap menghadap keluar jendela kafe.
Hujan mulai turun lebih deras, menambah suasana muram di antara mereka. Agus melangkah lebih cepat, mencoba menggenggam tangan Anissa, tapi gadis itu masih menghindar. "Nisa, tolong jangan kayak gini. Mas gak mau lihat kamu nangis dan sedih terus. Kamu tahu kan, hati Mas sakit kalau kamu kayak gini." Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.